Selamat pagi semua, perkenalkan saya Ninyoman Agustianingsih, dokter muda anestesi periode 4-17 Mei yang akan melakukan tentang kedokteran perioperatif. Dari kedokteran perioperatif sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu preoperatif, doranta operatif, dan juga postoperatif atau pasca operatif. Pada video ini saya akan lebih membahas tentang preoperatif. Dari definisi sendiri, kedokteran operatif itu merupakan suatu perawatan pasien dimulai dari saat persiapan, kemudian sampai pulih sepenuhnya di luar dari tindakan operasi dan juga prosedur yang dijalankan. Sehingga dari definisi tadi kita bisa mendeskripsikan ada 3 fase utama dari perioperatif ini, yaitu pertama praoperatif, duranta operatif, dan pasca operatif. Kemudian kita bisa menyimpulkan juga bahwa dari kedokteran perioperatif ini sangatlah luas ruang lingkupnya yang mencakup mulai dari persiapan pasien sampai dengan pemulihan dengan tujuan yaitu untuk mencapai kondisi ideal dari pasien. Selanjutnya dari preoperatif sendiri, yaitu kita ada evaluasi preoperatif dan persiapan preoperatif sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu duranta operatif. Tujuan dilakukannya evaluasi dan persiapan ini yaitu mengurangi risiko dalam pembedahan rawat jalan. Selanjutnya, tujuan lainnya itu untuk meningkatkan outcome atau luaran dari pasien yang telah menjalani proses pembedahan tersebut. Kemudian dilakukan evaluasi dan persiapan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kenyamanan pasien serta kecemasannya itu dapat berkurang. Serta diharapkan juga untuk mengurangi komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pasca pembedahan. Evaluasi preoperatif ini wajib dilakukan baik itu pada bedah elektif ataupun bedah emergensi. Namun berbeda dari bedah elektif dengan bedah emergensi yaitu mungkin dari segi tempatnya dilakukan evaluasi preoperatif ini. Bedah elektif bisa di poli ataupun di bangsal, sedangkan bedah emergensi bisa di UGD. Tujuan dari evaluasi preoperatif ini yaitu untuk mengetahui status fisik dari pasien, serta mengetahui diagnosis kerja dan rencana pembedahan apa yang akan dilakukan pada pasien. Sehingga apabila kita sudah mengetahui hal tersebut, kita juga bisa menyiapkan pemberian-pemberian anestesi apa yang diperlukan pada pasien tersebut, dan juga kita dapat mengantisipasi apabila terdapat penyulit-penyulit yang mungkin terjadi pada pasien tersebut. Diawali dari identitas pasien, kemudian anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan kesimpulan. Yang pertama adalah identitas pasien. Jadi setiap pasien memiliki identitas yang berbeda, yaitu dari segi nama memang pasti sudah berbeda, namun apabila sama bisa kita cocokkan dengan umur ataupun dengan tanggal lahir dari pasien. Selain itu umur juga bisa membedakan, yaitu pasien ini tergolong pediatri, geriatri, ataupun dewasa. Selanjutnya ada jenis kelamin, yaitu bisa laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kita juga bisa melihat dari suku, kemudian agama. Misalnya ini sangat berhubungan dengan demografi, ada suku dan agama tertentu dengan kebiasaan tertentu. Selanjutnya adalah pekerjaan, untuk membedakan penyakit yang dialami pasien ini apakah ada hubungannya dengan pekerjaan atau tidak. Kemudian untuk mengetahui juga apakah ada pasien yang memiliki jaminan kesehatan yang mungkin akan berpengaruh terhadap kondisi psikis pasien. Selanjutnya kita lanjut ke anamnesis, yaitu menanyakan keluhan yang sedang diderita pasien secara runtut dari basic 4, secret 7, kemudian kita kemas pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam format 5W1H. Dari anamnesis umum ini bisa dari lebih mengarah ke riwayat penyakit yang pernah diderita pasien atau riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat keluarga dan sosial. Sedangkan yang khusus ini lebih mengarah ke riwayat penyakit sekarang yang ada pada pasien. Misalnya pada riwayat penyakit umum, kita bisa bertanya, apakah ada riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien yang mungkin bisa mempengaruhi anestesi ataupun dipengaruhi oleh anestesi.
misalnya hipertensi ataupun diabetes mellitus, kemudian apakah ada riwayat penggunaan obat-obat yang bisa berinteraksi dengan obat-obatan anestesi misalnya, kemudian apakah riwayat operasi atau anestesi terdahulu yang bisa menjadi komplikasi dari anestesi. Kemudian apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang pada pasien, misalnya merokok, kemudian minum alkohol, ataupun menggunakan obat-obatan terlarang seperti sedatif dan narkotika. Selanjutnya, apakah ada riwayat alergi, misalnya pada obat-obatan tertentu, dan kita juga bisa menanyakan pada anamnesis khusus itu kita bisa menanyakan penyakit apa yang diderita pada pasien dan apa yang akan dilakukan pada pasien tersebut untuk menangani penyakitnya, apakah rencana tindakan bedah tersebut. Kemudian apakah ada pengobatan yang pernah dijalani dan apakah pernah menjalani pembedahan dan anestesi yang sama pada riwayat penyakit ini. Untuk selanjutnya ada status present dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama kita lihat tentunya adalah kesadaran, kemudian ada respirasi, kemudian sirkulasi, dan juga suhu tubuh bisa kita cek dari aksila ataupun rektal. Status gizi bisa kita cek dari tinggi dan berat badan, dan juga apakah pada pasien yang mengalami nyeri, visual analog score-nya itu berapa. Nah, hal ini penting untuk mengetahui keadaan pasien sekarang, untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak pada pasien ini. Kemudian, untuk pemeriksaan lebih detail yaitu pemeriksaan sistem organ. Bisa disingkat dengan 6B. B yang pertama adalah brain, yaitu kita bisa mengecek kesadaran dengan salah satunya adalah secara kuantitatif dengan Glasgow Coma Scale. Di sini kita bisa hindari yang memeriksa kesadaran dengan kualitas karena dapat menjadi rancu. Selanjutnya untuk brain sendiri kita juga bisa memeriksa refleks pupil, apakah ada atau tidak di mata kanan ataupun mata kiri. Selanjutnya kita juga bisa meminta pasien untuk mengerjakan mini cognitive test. B yang kedua ada breathing, kita lakukan pemeriksaan pada paru, mulai dari inspeksi, kemudian palpasi, kemudian perkusi, dan juga auskultasi untuk mengetahui apakah suara parunya itu vesikular atau tidak, apakah ada kemungkinan penyakit parenkim paru atau tidak, sumbatan atau tidak. Kemudian kita catat juga apakah ada wheezing ataupun ronki yang didengar pada paru pasien. Selanjutnya yang tak kalah penting pada breathing, kita harus memeriksa juga saturasi perifer pada pasien dengan menggunakan saturasi oksigen yang dijepitkan di ujung-ujung jari. Untuk mengetahui apakah saturasi ke bagian distal dari tubuh itu baik atau tidak. Selanjutnya untuk blood kita bisa memeriksa adanya yang pertama adalah tekanan darah, kemudian laju nadi dan juga suara jantung. Nah, dari tekanan darah di sini kita periksa, kemudian digolongkan pasien ini termasuk normal, hipertensi stage 1, stadium 2, atau stadium 3, ataupun prehipertensi. Untuk laju nadi sendiri, apakah ada takikardi atau tidak, kemudian suara jantung untuk mengetahui apakah suara jantungnya normal, apakah ada suara jantung tambahan atau tidak, kemudian apakah ada dugaan kelainan bawaan pada jantung ataupun yang didapat, kemudian apakah curiga ada pembesaran jantung misalnya, dan juga kita periksa pembuluh darah yaitu dengan salah satunya dengan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Yang keempat yaitu ada bowel, yaitu kita periksa pemeriksaan fisik pada abdomen. Nah, pemeriksaan fisik pada abdomen ini yang pertama kita bisa lakukan inspeksi, kemudian kita auskultasi, kemudian kita perkusi, baru kita lakukan palpasi. Keseluruhan pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bising ususnya normal atau tidak, apakah ada distensi pada pasien atau tidak. Kemudian kita bisa curiga misalnya ada asites, kita bisa melakukan tambahan untuk memastikan itu cairan yang ada di perut pasien itu ada asites atau tidak. Misalnya kita juga bisa lihat dari inspeksi, yang pertama kita bisa melihat apakah ada somat atau tidak pada pasien.
Selanjutnya yaitu bladder, kita mengecek yaitu yang pertama adakah nyeri ketok CVA atau tidak untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda infeksi dari ginjal atau tidak. Kemudian kita cek juga warna dan volume urin. Dari bone and skin, B yang keenam itu kita lihat apakah ada penyakit tulang atau otot kongenital ataupun yang didapat pada pasien yang nantinya akan dituangkan dalam skor Malampati. Nah, berikut adalah skor Malampati terdiri dari 4 skor yang merupakan sebuah skor medis yang digunakan untuk menentukan apakah level kesulitan itu seberapa yang bisa menimbulkan resiko pada intubasi pasien. Nah, pada skor ini dilakukan penilaian terhadap dasar lidah terhadap palatung. Misalnya pada kelas 1 atau kelas 1 itu bisa tampak keseluruhan pilar faring, palatum mole, dan uvula, sedangkan yang 4 itu cuma terlihat palatum dorum saja. Nah, bisa juga kita lakukan pemeriksaan khusus untuk mengetahui misalnya kita pada pasien yang diindikasikan untuk pemasangan endotracheal tube dan juga apabila direncanakan untuk fungsi lumbal, maka kita harus memeriksa pemeriksaan khusus ini. Misalnya pada pemasangan ETT kita harus memeriksa gigi geligi, kemampuan membuka mulut, ukuran lidah, leher pendek dan kaku, kemudian apakah ada tumor atau pembesaran pada jalan nafas atau tidak. Nah, gigi-gigi ini dan juga kelainan-kelainan tulang pada wajah ini salah satunya yaitu dalam penggunaan masker anestesi juga. Seperti itu. Untuk fungsi lumbalnya ini kita cek juga apakah ada infeksi kulit di sekitar, kelainan bentuk tulang vertebra, tanda peningkatan tekanan intrakranial, dan gangguan pembekuan darah yang merupakan kontraindikasi dari tindakan fungsi lumbal ini. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang. Saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pasien dengan fisik normal dengan operasi kecil sampai sedang, maka akan dilakukan pemeriksaan hematologi dan hemostasis rutin. Selanjutnya, bila pasien di atas 40 tahun, kemudian kita bisa melakukan foto polos dada. Untuk pasien dengan fisik normal, untuk operasi yang besar, kita lakukan pemeriksaan hematologi, hemostasis rutin, fungsi hati dan ginjal, glukosa darah, dan juga foto torak. Untuk keadaan fisik tidak normal, yaitu kita sesuaikan dengan indikasi dari pasien. Misalnya pasiennya ingin menjalankan operasi apa, jadi pemeriksaan penunjangnya itu dikhususkan ke sana. Untuk penderita yang berusia lebih dari 40 tahun juga diperiksa EKG, dan juga pada bayi dan anak juga itu pemeriksaan labnya harus diperhitungkan dengan seksama karena berbeda. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang kemudian dituangkan dalam catatan-catatan praanestesi. Kemudian ada kesimpulan, suatu kesimpulan. Kesimpulannya ini disederhanakan dalam status fisik ASA. Jadi ASA ini terdiri dari kelas 1 sampai 6, yang dimana kelas 1 itu didefinisikan sebagai pasien yang normal dan sehat. Yang kedua itu pasien dengan penyakit sistemik yang ringan namun tidak ada keterbatasan fungsional. Yang ketiga adalah pasien dengan penyakit sistemik yang berat, kemudian ada beberapa limitasi dari fungsional. Kemudian yang keempat adalah pasien dengan penyakit sistemik, kemudian dengan dugaan mengancam nyawa. Dan juga yang kelima, pada pasien yang diduga tidak bisa selamat pada operasi. Yang keenam, pada pasien dengan mati otak, kemudian pasien tersebut ingin mendonorkan organnya. Apabila operasi ini bersifat segera atau emergensi, maka kita bisa tambahkan E di belakang ASA tersebut. Selanjutnya, ASA ini ditentukan idealnya yaitu pada sesaat sebelum dilakukannya bius pada kamar operasi. Tujuan dari kesimpulannya ini, kesimpulan dari ASA ini dapat membantu dari dugaan untuk bagaimana luaran pasien, prognosisnya bagaimana, kemudian memilih obat-obat anestesi apa saja yang diperlukan, dan juga untuk
mempersiapkan, mengantisipasi apakah ada penyulit-penyulit dari pasien tersebut atau tidak. Selanjutnya, kesimpulan juga memuat tentang jenis operasi apa yang akan dilakukan, jenis anestesi apa yang dilakukan. Jadi, untuk mengetahui anestesi apa yang dibutuhkan, misalnya general, lokal, atau regional, kita bisa mengacu pada 4 poin, yaitu 4 SI, yaitu ada lokasi, kemudian ada posisi, manipulasi, dan juga durasi. Nah, lokasi ini misalnya pada pasien dengan cedera di kepala, biasanya itu membutuhkan yang anestesi general. Kemudian untuk posisi operasinya bagaimana? Terlentang kah? Tengkurap kah? Apakah dikotomi kah? Terus untuk manipulasi sendiri, apakah manipulasinya ini mencakup permukaan tubuh saja ataupun rongga tubuh sampai bagian dalam? Kemudian untuk durasi sendiri, apakah ini operasinya berlangsung singkat ataupun lama? Sehingga nantinya ada yang kita kenal dengan general anestesi, regional anestesi, ataupun lokal anestesi. Nah, general anestesi ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase induksi, biasanya itu pasien menggunakan intravena, tapi ada juga yang menggunakan inhalasi, seperti pada anak-anak ataupun pada yang fobia jarum suntik. Nah, kemudian diberikan preindikasi, monitoring, kemudian dipertahankan dalam fase maintenance dan juga terakhir pada fase pemulihan. Nah, pada fase pemulihan itu ditandai dengan diberhentikannya obat-obat agen anestesi tersebut. Selanjutnya untuk anestesi regional, contohnya itu ada peripheral nerve block, ada epidural dan spinal juga seperti pada gambar. Keunggulannya itu pemulihannya cepat, kemudian minimal menggunakan penggunaan obat-obatan dan juga reaksi negatif terhadap obat-obatan juga berkurang karena dia minimal menggunakannya. Selanjutnya kekurangannya itu, tapi dia itu membutuhkan waktu untuk melakukannya. Kemudian pasien juga harus tetap kooperatif dan juga tetap ada komplikasi. Selanjutnya untuk lokal anestesi, contohnya seperti pada gambar, yaitu misalnya pada sisi yang sakit, di situ yang dianestesi, misalnya pada pencabutan gigi, dia ini cuma di bagian sana saja di blok, dan sehingga memiliki keuntungan yaitu pasiennya itu masih bisa sadar dengan baik, selanjutnya minimal reaksi alergi, menghindari polifarmasi, dan juga terbatas cuma di sekitar sana saja. Namun tetap dia itu anestesinya cukup terbatas pada lokal itu saja dan memiliki jangka waktu tertentu. Tetapi juga tetap memiliki cedera. Untuk selanjutnya ada persiapan preoperatif, ada persiapan rutin dan khusus pada poliklinik, kamar persiapan ataupun kamar operasi. Pada poliklinik biasanya kita KIE, inform consent, kemudian dilengkapi dengan tanda tangan pada catatan praanestesinya tersebut. Kemudian ada beberapa operasi tertentu yang membutuhkan pengosongan lambung sehingga pasien harus puasa dan juga misalnya pada bagian tertentu pasien harus mencukur rambut dan juga menggunakan pakaian oka. Untuk persiapan khususnya itu ada misalnya sedasi pada pasien yang stres hebat, nyeri hebat, menggunakan analgetik, kemudian mungkin pada beberapa pasien tertentu memerlukan transfusi darah. Untuk persiapan pada kamar persiapan yaitu kita cocokkan identitas pasien dengan rekam medis, akses intravena dipasang, kemudian kita evaluasi ulang tanda-tanda vitalnya, dan juga memberikan premedikasi. Tujuan dari persiapan di kamar persiapan ini yaitu untuk menenangkan dan sedasi, untuk sebagai analgesi dari penderita nyeri, kemudian menggunakan induksi, mengurangi dosis obat bius, mencegah refleks vagal, dan mengurangi sekresi kelenjar. Jenis-jenis obat yang digunakan bisa sedatif, analgetik, antikolinergik, ataupun antagonis H2. Untuk pemberian obat pada anestesi ini biasanya digolongkan menjadi 3, ada hipnosis, analgetik, maupun muscle relaksan.
Untuk hipnotis sendiri contohnya golongan sedatif seperti diazepam, kemudian untuk analgetik sendiri biasanya digunakan adalah analgetik opiat seperti morfin ataupun NSAID seperti aspirin kalau misalnya tergantung fase dari pasiennya. Selanjutnya untuk masa relaksan yaitu tidak selalu digunakan tapi obat-obat ini membantu operasi terutama pada operasi-operasi yang lama. Selain itu juga membantu intubasi dan juga mengurangi dosis maintenance. Contohnya itu ada suxmentonium, racurium, pecuronium, dan rocuronium. Ini adalah contoh jenis-jenis obat yang digunakan. Bisa diazepam, dosis dewasanya itu 5-10 mg, kemudian ada morfin 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan, dan lain-lain. Untuk persiapan di kamar operasi sendiri yaitu kita persiapkan mesin anestesinya, sistem aliran gasnya, monitor, infus, persiapkan alat intubasi, kemudian persiapkan obat-obat anestesi yang digunakan, serta obat-obat darurat atau resusitasi. Selanjutnya, untuk di kamar operasi sendiri kita evaluasi ulang tanda-tanda vital setelah di kamar persiapan, kita evaluasi ulang lagi di kamar-kamar operasi. Terima kasih.